Jokowi resmikan Bendungan Bendo di Ponorogo. Presiden Joko Widodo meresmikan Bendungan Bendo di Kabupaten Ponorogo pada Selasa 7 September. Bendungan tersebut sudah rampung dan siap beroperasi. Bismillah, Bendungan Bendo di Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur, siang hari ini saya nyatakan diresmikan. Ungkap Jokowi dalam peresmian Bendungan Bendo pada Selasa 7 September 2021. Ia menjelaskan Bendungan Bendo dibangun dengan biaya 1,1 triliun rupiah. Bendungan tersebut memiliki kapasitas 43 juta meter kubik dengan genangan 170 hektar. Tinggi bendungan 74 meter dan menyediakan irigasi untuk 7.800 hektar sawah dan juga untuk pasokan air baku 370 liter per detik, serta bisa mengurangi banjir, mereduksi banjir sebesar 31% atau 117 meter kubik per detik, papar Jokowi. Sementara Jokowi membeberkan bahwa ada 17 bendungan yang akan diselesaikan sepanjang 2021. Sejauh ini, baru 7 bendungan yang sudah diresmikan dan juga beroperasi. 7 bendungan tersebut antara lain Bendungan Tukul di Jawa Timur yang diresmikan Februari 2021 lalu, Bendungan Tapin di Kalimantan Selatan yang diresmikan pada Februari 2021. Bendungan Napun GT di Nusa Tenggara Timur yang diresmikan pada Februari 2021 dan Bendungan Sindang Heula di Banten diresmikan pada Maret 2021. Kemudian, Bendungan Kuningan diresmikan pada 31 Agustus 2021. Bendungan Wai Sekampung di Lampung yang diresmikan pada awal September 2021 dan Bendungan Bendo yang diresmikan hari ini. Selanjutnya ada 10 bendungan yang akan diresmikan selanjutnya. Beberapa bendungan tersebut adalah Bendungan Paseloreng yang akan diresmikan pekan ini, Bendungan Ladongi yang akan diresmikan Oktober 2021 dan Bendungan Bintang Bano yang juga akan diresmikan pada Oktober 2021. Lalu, Bendungan Ciawi yang akan diresmikan pada November 2021, Bendungan Sukamahi yang akan diresmikan November 2021, Bendungan Tugu, Bendungan Gongseng yang akan diresmikan pada Desember 2021, Bendungan Pidekso diresmikan pada Desember 2021, dan Bendungan Marga 3 diresmikan pada Desember 2021. Ia berharap bendungan-bendungan tersebut dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya. Misalnya, bendungan disambungkan ke seluruh jaringan irigasi yang ada sehingga dapat meningkatkan produktivitas petani. Sekali lagi 2021 telah dan akan diselesaikan 17 bendungan. Artinya, produktivitas di bidang pertanian dan penambahan pasokan air kami harapkan akan meningkatkan produktivitas petani-petani, kata Jokowi. Dengan adanya storage ini sudah langsung bisa dimanfaatkan untuk menyuplai bendungan-bendungan di bawahnya sehingga meningkatkan indeks petani dari 170 menjadi 260 per tahun, kata Menteri Basuki. Bendungan Bendo berada di Dusun Bendo, Desa Ngindeng, Kecamatan Sawo, Kabupaten Ponorogo. Bendungan Bendo merupakan salah satu dari proyek strategis nasional atau PSN yang bertujuan menambah kapasitas tampungan air sehingga keberlanjutan suplai air irigasi ke sawah terjaga. Begitulah kira-kira. FPI sudah dihancurkan. Kapan PA212 menyusul? Ditulis oleh Argo Javiras di Steward.com. Saat ini NKRI telah mencatat sejarah baru bagi anak cucu kita. Ormas terlarang FPI sudah dihancurkan negara. Kita semua patut bersyukur kehadirat Allah. Sudah 3 organisasi terlarang berbasis Islam garis keras yang dihancurkan oleh pemerintah karena berani-beraninya menolak 4 pilar kebangsaan. Ketiga organisasi tersebut yaitu DI atau TII, HTI, dan FPI. Kalau dulu, DI-TII melakukan pemberontakan dengan angkat senjata melawan pemerintah yang sah dan konstitusional sehingga dibasmi tanpa ampun. Maka di era new normal milenial ini, HTI dan FPI dihancurkan dengan gerakan senyap sekalipun prosesnya panjang. Setelah ormas terlarang FPI dihancurkan, pertanyaan saya dan tentunya juga pertanyaan mayoritas besar rakyat di negara ini yang masih waras, kapan PA212 itu menyusul? PA212 adalah cabang FPI yang dibentuk dengan spirit yang sama dengan perjuangan FPI. Hingga kini mereka masih berkeliaran bebas dan akan terus melakukan perlawanan secara terbuka dan frontal terhadap pemerintah yang sah dan juga konstitusional.
Apapun intrik mereka selama ini, Persatuan Alumni 212 atau PA 212 ini adalah organisasi kepanjangannya sayap kanan FPI. Tak ada bedanya dengan HTI maupun FPI, 11-12. Bahkan bisa dibilang, PA 212 justru lebih berbahaya dari FPI. Fakta mencatat mayoritas rakyat di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Sanggar Talaut sampai Pulau Rote, sudah sangat geram dengan ulah ormas bau onta itu dengan berbagai aksi-aksi intimidasi yang mereka lakukan secara terselubung terhadap pemerintah. Jangan sampai ormas PA 212 ini menjadi besar seperti HTI dan FPI lalu menjadi duri dalam daging dan batu sandungan bagi pemerintah yang akan kesulitan dengan proses yang panjang lagi untuk membubarkan mereka. Ormas yang tak ada gunanya bagi bangsa dan negara ini kerap menimbulkan kegaduhan dan intimidasi, serta melakukan perlawanan secara frontal terhadap pemerintah dengan topeng agama. Mereka tak segan-segan melakukan tindakan-tindakan yang memicu keributan dan benturan yang berakhir ricuh. Siapapun pasti akan sepakat, kecuali Kadrun Dongo, bahwa Ormas PA 212 adalah ormas yang sudah saatnya dihancurkan seperti halnya FPI. Ormas-ormas Islam garis keras seperti PA 212 ini hanyalah topeng kemunafikan belaka untuk merongrong kewibawaan pemerintah secara terselubung demi tercapainya cita-cita mereka meneruskan perjuangan almarhum FPI untuk menjadikan NKRI sebagai negara khilafah. Sekalipun ada dasarnya kebebasan berkumpul, berserikat, dan mengeluarkan pendapat itu dilindungi negara, sebagaimana diatur dalam pasal 28E Undang-Undang 1945. Namun itu tak berlaku terhadap ormas yang berbahaya bagi 4 pilar kebangsaan yang diusung oleh negara ini. Lihat saja berbagai aksi-aksi mereka selama ini yang kerap melecehkan wibawa pemerintah dan merongrong kedaulatan negara secara terang-terangan. PA 212 ancam kepung MPR juga amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan. Sindir Jokowi 3 periode, PA 212, dia merasa sukses dengan kezalimannya. Ketum PA 212 ajak pecinta Habib Rizik Syihab jihad. Sembako Jokowi bikin warga berkerumun hingga masuk got. PA 212 pakai hukum suka-suka dia. Jokowi minta dikritik masyarakat. PA 212 jebakan sadis. Masa PA 212 unjuk aksi bela diri di apel siaga ganyang komunis. Ketua PA 212, sangat disayangkan Indonesia punya presiden model begini. Mobil komando PA 212 berupaya masuk blokade. Ricuh sempat pecah. Ijtima Ulama 4, PA 212 sebut NKRI bersyariah berdasar Pancasila. Memaksa masuk, pendemo PA 212 terlibat keributan dengan polisi. Dan masih banyak lagi, aksi-aksi mereka sebagai bukti sahih sudah sepatutnya dihancurkan oleh pemerintah sejak dini sebelum mereka menggurita. Aksi-aksi mereka sudah dalam level berbahaya bagi keutuhan bangsa dan pada titik kulminasi kritis yang harus disikapi oleh pemerintah dengan tegas dan terukur. Selain meresahkan masyarakat, PA 212 juga secara terang-terangan merendahkan dan melecehkan martabat serta kewibawaan negara. Artinya, pemerintah tak perlu menunggu para onta itu angkat senjata dan melakukan kudeta. Baru dianggap sebagai ancaman. Intinya jangan anggap enteng ormas ini. Sebab, ancaman terhadap kewibawaan dan kedaulatan negara bukan hanya melalui kontak fisik senjata saja, akan tetapi juga melalui perilaku-perilaku doktrinisasi guna pengembosan terhadap kewibawaan pemerintah, penyebaran paham-paham kekerasan, radikalisme, dan intoleransi yang telah mereka lakukan selama ini dengan meracuni alam bawah sadar rakyat bodoh kurang pendidikan. Seharusnya sudah saatnya disikapi dengan serius oleh negara melalui pasal ancaman terhadap negara. Saya tidak bisa membayangkan kalau PA 212 ini di kemudian hari menjadi besar dan menggurita seperti HTI dan FPI dulu. Mereka akan dengan sangat leluasa dan semena-mena mengintimidasi siapa saja yang tak sepaham dengan mereka bertopengkan agama. Fakta sahih kehancuran negara-negara mayoritas Islam di Timur Tengah adalah bukti nyata politik kekuasaan yang dipolitisasi dengan menggunakan topeng agama. Sehingga tak ayal lagi mereka terkapar dalam kubangan kotor ambisi yang haus akan kekuasaan. Jangan sampai ini terjadi di NKRI tercinta ini, karena berbagai aksi radikalisme dan intoleransi PA 212 selama ini adalah bentuk perlawanan frontal, bukan simbolis lagi terhadap negara. Jadi tunggu apa lagi?
Sudah saatnya ormas bau ontai yang anti keberagaman dan 4 pilar kebangsaan itu dihancurkan. NKRI